guys, perkenalkan nama saya Luna Icalda dari kelas 11 IPA 3. Di video kali ini saya akan membahas tentang peristiwa pertempuran Surabaya atau peristiwa 10 November 1945. Sebelum masuk ke dalam materi, saya akan membahas hasil kuesioner yang sudah saya sebarkan. Kuesioner ini berisi 15 pertanyaan terkait pertempuran Surabaya. Nah, dilihat dari diagram yang berwarna biru berarti tahu dan merah berarti tidak tahu. Bisa kita lihat, sebanyak 35% hanya mengetahui adanya pertempuran Surabaya, tetapi tidak tahu apa penyebab peristiwa itu terjadi. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam materi tentang peristiwa pertempuran Surabaya. Proklamasi. Setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 1 September 1945, Presiden Insinyur Soekarno menginstruksikan untuk memasang bendera merah putih di seluruh daerah. Tetapi pada tanggal 18 September 1945, tepatnya tengah malam, sekelompok orang Belanda di bawah pimpinan Blokman mengibarkan bendera Belanda di tiang tertinggi di Hotel Yamato. Pada pagi hari, tanggal 19 September 1945, ribuan arek-arek Surabaya yang dinominasi para pemuda mendatangi Hotel Yamato tersebut untuk merobek bendera Belanda tersebut. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, secara resmi Indonesia sudah merdeka, tetapi masih banyak bangsa asing yang tidak mengakui kemerdekaan Indonesia. Mereka ingin menjajah Indonesia kembali, sehingga terjadinya perlawanan di berbagai daerah, salah satunya di kota Surabaya. Pertempuran ini dinamakan Pertempuran Surabaya. Pada 25 Oktober 1945, pasukan Inggris mendarat di Surabaya. Pasukan ini dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi dengan tujuan melucuti senjata Jepang, memulangkan tentara Jepang, dan membebaskan tawanan perang. Pada 27 Oktober 1945, tentara Sekutu menyerbu penjara Republik untuk membebaskan perwira-perwira Sekutu dan pegawai RAUPI atau Recovery of Allied Prisoners of War and Internees yang ditahan Republik Indonesia. Selain itu, tentara Sekutu juga menduduki tempat-tempat vital seperti lapangan terbang, kantor pos, radio Surabaya, dan gedung internasional dengan maksud untuk menduduki seluruh kota Surabaya. Selain itu, Afney juga memboncengi Nika. Angkatan Udara Inggris atau RAF juga menyebarkan pamflet-pamflet yang berisi agar rakyat Surabaya dan Jawa Timur untuk menyerahkan kembali semua senjata dan peralatan perang milik Jepang dalam tempo 48 jam. Selanjutnya, Jenderal Hawthorne juga mengeluarkan ultimatum akan menghukum seberat-beratnya bagi yang tidak mematuhi perintah Inggris. Tindakan-tindakan tersebut menimbulkan kemarahan para pemuda Surabaya yang dianggap sebagai suatu penghinaan bagi bangsa Indonesia. Atas persetujuan pemerintah, maka di bawah pimpinan Mayor Jenderal Yonosuwoyo, Komandan Divisi TKR, memerintahkan perang terhadap Badan Perjuangan, polisi, dan TKR untuk menghadapi Sekutu. Pada sore hari di tanggal 28 Oktober 1945, para pemuda dipimpin Dr. Mustopo bersama 20.000 prajurit TKR dan 120.000 kelompok pemuda bersenjata bersatu dalam melakukan penyerangan kamp Belanda dan Sekutu. Di hari yang sama, ketika tengah malam, aspirasi perlawanan dikumandangkan oleh Bung Tomo. Ia menyebarkan semangat yang berapi-api kepada seluruh lapisan masyarakat untuk bersatu dan merebutkan kembali tempat-tempat vital yang telah dikuasai Inggris dan Sekutu. Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Hal itu membuat semangat revolusi ke seluruh kota. Selain itu, para pemimpin Nahdlatul Ulama dan Masyumi memberi dukungan dan menyatakan bahwa perang mempertahankan Indonesia adalah perang sabil. Akhirnya, pada tanggal 29 Oktober, para pemuda berhasil menguasai tempat vital yang sebelumnya diduduki Sekutu. Keesokan harinya, Jenderal Hawthorne meminta Soekarno untuk menyerukan perhentian pertentangan antara para pemuda dan Sekutu.
dengan mengadakan perjanjian dengan pihak sekutu untuk menghentikan kontak senjata. Saat itu, Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta dan Amir Syarifuddin. Hasil perundingan tersebut dibentuk kontak komite atau kontak penghubung. Ketika itu, kedaulatan Republik Indonesia diakui sekutu. Namun, setelah perundingan, penyerangan dilakukan kembali. Tindakan sekutu semakin menyulut pertikaian. Pada tanggal 30 Oktober 1945, Brigadir Jenderal Malabi yang dikawal oleh Kapten Smith, Kapten Shaw, dan Letnan Laukland tiba-tiba ditahan oleh para pemuda. Hal itu membuat Mayor Venugopal melemparkan granat ke arah pemuda. Saat itu terjadi letusan hebat dari kedua belah pihak, dan Jenderal Brigadir Malabi yang ada di dalam mobil justru terbunuh dan hangus terbakar bersama mobil. Versi lain juga mengungkapkan bahwa ia tewas ditusuk dengan bayonet dan bambu oleh para pemuda. Kejadian itu memicu anggapan pihak Inggris bahwa tewasnya Brigadir Malabi karena lemparan granat dari pihak Indonesia. Sehingga Jenderal Christian selaku Komandan Angkatan Perang Inggris di Indonesia mengancam keras peristiwa itu. Di samping itu, Kapten Shaw mengancam untuk membalas dengan seluruh kekuatan kerajaan Inggris, baik laut, darat, dan udara. Sebagai Panglima AFNI, Christison memperingatkan agar rakyat Surabaya menyerah, apabila tidak mereka akan dihancur leburkan. Setelah kematian Malabi, pihak Inggris mendatangkan pasukan baru di bawah pimpinan Mayor Jenderal Eric Carden Robert Mansell. Pada 9 November 1945, Mayor Jenderal Eric Carden Robert mengeluarkan ultimatum yang berisi memerintahkan orang-orang Indonesia untuk meletakkan bendera merah putih di atas tanah, dan para pemuda harus menghadap dengan angkat tangan dan dituntut untuk bersedia menyerah tanpa syarat, dan juga menginstruksikan agar wanita dan anak-anak meninggalkan kota, serta polisi dan TKR harus menyerahkan senjata dengan batas waktu jam 6 pada tanggal 10 November 1945. Ultimatum tersebut dianggap menusuk perasaan rakyat Indonesia. Hal ini karena maknanya merupakan penghinaan terhadap martabat dan harga diri bangsa Indonesia. Keadaan tersebut menciptakan perdebatan antara para pemimpin Indonesia dan pemuda Surabaya. Dalam menanggapi ultimatum tersebut, hasilnya bahwa para pemuda memutuskan menolak ultimatum. Reaksi arek-arek Surabaya itu diumumkan oleh Gubernur Suryo melalui radio pada pukul 11 malam. Ultimatum tersebut sama sekali tidak dihiraukan rakyat Surabaya. Hal itu menyebabkan pecahlah pertempuran Surabaya. Keesokan harinya, pada tanggal 10 November 1945, tepatnya pukul 6, Inggris melakukan serangan atas kota Surabaya. Para pemuda sama sekali tidak gentar dengan hal itu. Di balik semangat dan keberanian para pemuda Surabaya, ada pidato-pidato Bung Tomo yang menyemangati rakyat untuk melawan sekutu. Pada saat itu, rakyat Surabaya yang membawa bendera merah putih tetap semangat di bawah pimpinan Sungkono, yaitu Komandan Pertahanan Kota Surabaya. Para pemuda saat itu menghadapi sekutu dengan menggunakan senjata bambu runcing dan belati dalam bergerak menyerang tank-tank milik sekutu. Yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu kekuatan,
sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ini jawaban rakyat Surabaya. Kau menghendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat memiliki tarik dan putih, merah dan putih, maka selama itu kita mau menyerah kepada siapa saudara rakyat Surabaya. Siapa? Keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Sebab yang kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara, atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Tanggal 10 November 1945 merupakan puncak perjuangan arek-arek Surabaya. Surabaya habis-habisan digempur oleh Inggris, namun para pemuda berhasil mempertahankan Surabaya selama 3 minggu. Sedikitnya terdapat 6.000 orang rakyat Surabaya yang gugur dalam pertempuran tersebut. Untuk memperingati kejadian tersebut, tanggal 10 November 1945 dijadikan sebagai Hari Pahlawan. Sekian video pembahasan terkait peristiwa 10 November 1945. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.